Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Nah, baik anak-anakku, karena semua dalam keadaan yang baik, maka selaku anak-anak Tuhan, kita harus bersyukur, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah memberi kita waktu dan juga kesehatan, sehingga kita boleh bertemu pada pagi hari ini. Nah, baik anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran kita akan awali dengan doa yang akan dipimpin oleh teman kita Iwan. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan dengan melakukan kasih pasti lemah lembut. Semua tahu lagu ini? Tahu. Kalau tahu, maka semua bernyanyi dengan semangat. Kita mulai ya. Kasih pasti lemah lembut. 1, 2, 3. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Silakan teman kita ini memimpin kita dalam doa. Teman-teman serta ibu guru, sebelum kita mulai proses belajar mengajar, yaitu kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami dari rumah masing-masing hingga tiba di sekolah dengan selamat. Dan sekarang Tuhan, kami akan memulai proses belajar mengajar. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat belajar dengan baik. Dan Engkau juga memberikan kesabaran dan kekuatan bagi guru-guru kami agar dapat mengajarkan kami dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama-Mu Yesus Kristus, dalam Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Ya, terima kasih kepada teman kita Iwan yang sudah bersedia memimpin kita dalam doa pada pagi hari ini. Nah, anak-anakku, sebelumnya Ibu mau cek dulu adakah kira-kira temannya yang tidak hadir pada pagi hari ini? Semua. Oke, bagus. Semua hadir ya. Nah, anak-anakku, minggu lalu kita sudah membahas bab 6 secara tuntas tentang Allah memelihara ciptaannya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam materi yang baru tentang nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku. Ya, jadi materi kita hari ini nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku. Nah, baik anak-anakku, masih semangat untuk mengikuti pelajaran selanjutnya? Masih. Sekali lagi masih semangat? Masih. Kalau masih semangat, ayo semua berdiri dan kita lakukan PPK dan salam PPK. Itu PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, yes, yes. Salam PPK. Aku anak Indonesia, cerdas, berkarakter, ceria, luar biasa, hebat. Ya, silakan kembali. Ya, jadi ternyata anak-anak semua masih semangat luar biasa ya. Karena itu kita akan memulai pelajaran kita. Silakan buku dan alkitabnya dikeluarkan dari dalam tas dan biarkan terbuka di atas meja masing-masing. Ya, oke. Anak-anakku, materi kita adalah nilai-nilai Kristiani. Kira-kira ada yang bisa memberikan gambaran kepada ibu, kira-kira
prinsip atau standar dalam hidupnya. Oke, sangat jelas ya, kita tepuk tangan untuk teman kita. Masih ada yang mau menambahkan apa itu nilai? Ya, silakan teman kita, Grace. Menurut saya nilai adalah sebuah penilaian terhadap seseorang yang diberikan sesuai hasil kinerja orang tersebut. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan lagi. Bagaimana untuk perempuan? Ada yang mau menambahkan apa itu nilai? Ya, silakan. Nilai adalah hasil yang diperoleh dari hasil ujian. Oke, nilai adalah hasil yang diperoleh dari ujian kita. Bagus, kita tepuk tangan untuk teman-teman. Nah, baik, ternyata pemahaman anak-anak itu tentang apa itu nilai secara keseluruhan sudah cukup bagus ya. Nah, sebentar kita akan melihat nilai menurut para ahli dan juga kita akan melihat apa itu nilai berdasarkan Alkitab. Nah, sebelumnya itu anak-anakku, kita akan melihat kompetensi dasar dari materi kita hari ini. Kita baca sama-sama ya. Yang pertama, menghayati nilai-nilai Kristiani, mengacu pada Alkitab. Kompetensi yang kedua, berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani, mengacu pada Alkitab. Yang ketiga, menganalisis nilai-nilai Kristiani yang terdapat dalam Alkitab. Dan yang keempat, membuat karya yang berkaitan dengan praktik hidup yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Itu kompetensi dasarnya ya. Sekarang kita akan melihat indikator pencapaian kompetensi. Sekali lagi kita baca rama-rami ya. Yang pertama, memuji Tuhan dengan lagu kasih pasti lemah lembut sebagai wujud penghayatan nilai-nilai Kristiani. Yang kedua, menunjukkan sikap jujur, tanggung jawab, peduli sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Yang ketiga, menjelaskan pengertian nilai-nilai Kristiani. Yang keempat, menemukan nilai-nilai Kristiani dalam Matius pasal 5 ayat 3 sampai 10 dan Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Dan yang terakhir menceritakan tentang pengalaman pribadi yang berkaitan dengan praktik hidup peduli kepada sesama melalui puisi. Nah, baik anak-anakku, sekarang kita akan melihat tujuan pembelajaran kita. Pada akhir pelajaran ini, anak-anakku, siswa diharapkan untuk dapat yang pertama, menghayati dengan benar lagu kasih pasti lemah lembut. Yang kedua, menunjukkan sikap jujur, tanggung jawab, peduli sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Dan yang ketiga, menjelaskan pengertian nilai-nilai Kristiani. Dan yang keempat, menemukan nilai-nilai Kristiani dalam Matius pasal 5 ayat 3 sampai 10 dan juga dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 26. Yang kelima, menceritakan tentang pengalaman pribadi yang berkaitan dengan praktik hidup peduli kepada sesama melalui puisi dan juga menggambar pohon buah-buah. Itu tujuan pembelajaran kita ya anak-anakku. Sekarang, adapun pendekatan yang ibu gunakan dalam pelajaran kita hari ini, saya menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik ya, dengan model inquiry atau discovery learning atau penemuan, dengan metode penugasan, tanya jawab, diskusi, dan juga bercerita atau berceramah. Nah, baik anak-anakku, teknik penilaian yang ibu gunakan sebentar untuk menilai kalian, ibu menggunakan yang pertama, penilaian sikap itu melalui observasi atau penilaian diri dan penilaian antar teman. Kemudian yang kedua, penilaian pengetahuan itu melalui tes uraian, jadi akan ada soal observasi. Dan yang ketiga, penilaian keterampilan itu praktek. Anak-anakku akan menggambar pohon buah-buah roh dan juga membuat puisi
nilai-nilai Kristiani dalam hidup ini. Nah, itu teknik penilaian. Nah, sekarang anak-anakku, ibu akan memutarkan sebuah video yang berdurasi pendek. Ibu berharap anak-anakku harus menyimak video ini dengan penuh seksama. Sudah siap untuk menyimak videonya? Ya, demikian video yang telah ibu putarkan. Tentunya anak-anak sudah menyimak tadi ya apa yang terjadi dalam video tersebut. Nah, baik, ibu mau bertanya, kira-kira dalam video yang tadi kalian simak, apa yang terjadi dalam video tersebut? Ada yang mau menjawab? Apa yang, ya silakan. Kita Tingginya konflik perilaku agresif yang terjadi di lingkungan keluarga. ya, tidak tepuk tangan. Ada lagi apa yang terjadi dalam video tadi? Ya silakan teman. Kekerasan sesama pelajar SMP. Ya, betul sekali, kita tepuk tangan. Bahwa video tadi itu bercerita tentang tawuran yang terjadi di antara pelajar SMP di daerah Jawa ya. Nah, masih ada yang mau menambahkan? Kira-kira mengapa remaja SMP tadi itu melakukan kekerasan seperti yang terjadi dalam video? Ada yang bisa menjawab? Silakan teman kita, Ben. Remaja melakukan tawuran tersebut karena disebabkan oleh tergolong bebas dan juga memiliki permasalahan dan juga kurangnya disiplin orang tua pada anak, tingginya konflik dan perilaku agresif yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Oke, terima kasih Iwan. Betul sekali, kita tepuk tangan. Ya. Masih ada yang tahu kira-kira mengapa pelajar SMP tadi itu melakukan kekerasan dalam video? Masih ada? Ya silakan teman kita. Kemiskinan dan kekerasan dalam keluarga. Betul sekali bahwa terkadang remaja atau pelajar melakukan kekerasan itu karena adanya faktor kemiskinan dan faktor keluarga. Mungkin saja di tengah-tengah keluarga terjadi broken home dan lain sebagainya. Nah, baik anak-anakku, kita akan masuk dalam materi kita yaitu nilai-nilai Kristiani. Sekarang kita akan melihat apa itu nilai menurut Spranger. Jadi menurut Spranger, nilai adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu. Itu tentang nilai menurut Spranger ya. Dan sekarang kita akan melihat nilai Kristiani, yaitu silakan dibaca, suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh setiap orang Kristen untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan hidupnya berdasarkan ajaran Yesus Kristus. Jadi suatu tatanan yang dijadikan panduan. Tentu semua manusia ingin memiliki hidupnya ini selalu baik. Karena itu, maka supaya hidup kita ini baik, maka perlu kita mempraktekkan nilai-nilai Kristiani berdasarkan ajaran Yesus Kristus.
kita harus untuk membacakan ayat ini. Matius pasal 5 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-10. Matius 5 ayat 3 sampai 10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang bersukacita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suka hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Amin. Ya, terima kasih kepada teman kita Arnoldus yang sudah membacakan ayat ini. Bahwa dari ayat ini kita memperoleh nilai-nilai Kristiani seperti murah hati, kemudian suci hatinya, kemudian orang yang membawa damai, dan masih banyak lagi. Ya, itu pengertian nilai-nilai Kristiani berdasarkan Matius 5 ayat 3 sampai 10. Dan sekarang kita akan melihat nilai-nilai Kristiani berdasarkan Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Boleh teman kita Rani untuk membacakan ayat ini. Galatia 5 ayat 22 sampai 26 itu demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi Yesus Kristus, dia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan kehendaknya. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menekan dan saling mengkritik. Amin. Oke, terima kasih kepada teman kita Rani yang sudah membacakan Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 26. Nah, semakin jelas dan semakin lengkap nilai-nilai Kristiani. Di dalam kitab Galatia ini ada begitu banyak nilai-nilai Kristiani yang harus kita lakukan dan praktekkan dalam hidup ini. Nah, baik anak-anakku, setelah kita melihat nilai-nilai Kristiani berdasarkan Matius dan juga kitab Galatia, yang tidak kalah pentingnya nilai-nilai Kristiani yang harus kita juga lakukan dalam hidup ini selain yang ada di kitab Matius dan kitab Galatia tadi itu adalah yang pertama itu harus mengasihi Tuhan dan sesama. Nilai Kristiani yang kedua itu harus rendah hati. Yang ketiga jujur, yang keempat itu bermoral. Dan yang kelima murah hati dari segi waktu, juga perhatian maupun uang. Dan yang keenam, kata dan perbuatan harus sama. Jangan lain yang dikatakan, lain yang dilakukan, tetapi kata dan perbuatan harus sama. Dan yang ketujuh, jangan merasa diri paling benar lalu menganggap enteng orang lain. Yang kedelapan, jangan menyimpan dendam. Seperti dalam kitab Matius 18 ayat 22 bahwa kita dituntut untuk memberi pengampunan 70 kali 7. Artinya bahwa pengampunan itu tidak pernah ada batasnya. Dan yang terakhir, mengampuni orang lain. Nah, nilai-nilai Kristiani inilah baik dalam kitab Matius tadi itu maupun dalam kitab Galatia maupun yang tidak tersirat dalam Alkitab. Selaku orang Kristiani kita dituntut untuk melakukan nilai-nilai ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anakku, nilai-nilai Kristiani itu sangat berbeda dengan nilai-nilai di agama-agama yang lain. Karena nilai Kristiani kita dituntut untuk mengasihi musuh kita. Hanya di dalam nilai kekristenan saja yang
dari semua yang ibu telah terangkan tadi itu, kira-kira ada yang mau ditanyakan, mungkin kurang dipahami? Ada? Tidak. Oke, terima kasih kalau semua paham. Karena tidak ada yang mau bertanya, semua sudah mengerti. Dengan demikian ibulah yang akan memberikan pertanyaan, dan pertanyaan ini akan didiskusikan di kelompok masing-masing. Ya, silakan membentuk kelompok yang telah ditetapkan. Kita buat 3 kelompok ya. Setelah terbentuk kelompok, silakan menunjuk siapa yang akan menjadi sekretaris untuk menulis soal dan juga akan membacakan untuk mempresentasikan hasil diskusi nanti. Sudah? Sudah. Kalau sudah, silakan ditulis soal yang akan didiskusikan di kelompok masing-masing. Yang pertama, jelaskan pengertian nilai menurut Spranya. Sudah? Yang kedua, tuliskan 3 nilai-nilai Kristiani yang terdapat dalam Matius 5 ayat 3 sampai 10 dan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Sudah? Dan pertanyaan yang ketiga, sebutkanlah nilai-nilai Kristiani yang kamu lakukan di sekolah. Sebutkan 5 ini. Itulah pertanyaan yang akan kamu diskusikan di kelompok masing-masing, dan silakan boleh menemukan jawabannya melalui buku lembar kerja siswa, buku paket kita halaman 8, dan juga membaca Alkitab dari Matius dan juga Galatia tadi. Silakan berdiskusi. Ibu harap dalam diskusi ini semua aktif ya. Oke, bagaimana? Sudah? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, kita langsung masuk dalam presentasi ya. Bagaimana? Kita mulai dari kelompok mana dulu? Kelompok 1. Ya, kita urutkan saja ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dan caranya begini. Kelompok 1 cukup mempresentasikan hasil soal nomor 1. Kelompok 2 mempresentasikan hasil soal nomor 2, dan begitu pun kelompok 3 mempresentasikan hasil nomor 3. Sudah siap? Sudah. Kalau siap, kita beri kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan. Nilai menurut Spranger adalah suatu tekanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu. Oke, benar? Menurut Spranger, benar? Nah. Benar. Kalau begitu kita tepuk tangan. Bagus ya. Nah, sekarang kita pindah ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. 3 nilai-nilai Kristiani yang terdapat dalam Matius 5 ayat 3 sampai 10 dan Galatia 5 ayat 22 sampai 26.
Betul jawabannya? Betul. Atau ada yang mau menambahkan? Masih banyak ya. Tapi karena diminta 3 tadi dan semua benar, karena itu kita berikan aplaus. Ya, sekarang kita pindah ke kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 3. Silakan kelompok 3. Sebutkan nilai-nilai Kristiani yang kamu lakukan di sekolah. 5 nilai-nilai Kristiani yang kami lakukan di sekolah yaitu pertama, disiplin, kedua, jujur, ketiga, bertanggung jawab, keempat, tersenyum, kelima, menaati peraturan sekolah. Betul? Betul. Sudah dilakukan? Semua 5 ini sudah dilakukan? Sudah. Oke, baik, kalau begitu betul sekali kita. Nah, baik anak-anakku, demikianlah diskusi kita dan Ibu berterima kasih partisipasinya. Ternyata anak-anakku semua hebat, semua aktif dalam mengikuti diskusi pada pagi hari ini. Nah, baik anak-anak, setelah Ibu menjelaskan dari awal hingga pada kesimpulan dari presentase dari diskusi kita hari ini, maka kita akan membuat kesimpulan secara bersama-sama. Kita baca sama-sama ya, bahwa nilai Kristiani adalah nilai-nilai yang diajarkan Yesus melalui pengajarannya maupun praktik hidupnya. Yesus tidak hanya mengajarkan nilai-nilai itu, tetapi Ia melakukannya dalam hidup. Remaja Kristen sebagai murid-murid Yesus di masa ini memiliki tanggung jawab untuk belajar memahami nilai-nilai Kristiani serta berjuang untuk menerapkannya dalam kehidupan. Nilai-nilai Kristiani itu juga bersifat universal atau dapat diterapkan oleh semua orang karena merupakan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup dalam damai sejahtera. Itulah kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Nah, baik anak-anakku, silakan ambil bukunya dan tulis soal untuk dikerjakan di rumah. PR ya, ini dikerjakan di rumah. Minggu depan Ibu akan periksa dan dikumpul. Ya, soal yang pertama, silakan membuat gambar-gambar pohon buah-buah roh. Silakan menggambar pohon buah-buah roh. Artinya bahwa dari buah-buah roh yang ada di Galatia dan juga dalam Matius tadi itu digambarkan pohonnya baru ditempelkan menjadi buah-buah. Kemudian tugas yang kedua, membuat puisi ya tentang nilai-nilai Kristiani. Judulnya tentang nilai-nilai Kristiani. Silakan dibuat dalam bentuk puisi. Nah, sudah ditulis? Ya. Jadi, PR ini dikerjakan di rumah. Nah, baik anak-anak, kalau sudah ditulis, minggu depan kita akan berjumpa kembali dalam materi yang baru, yaitu pada bab 8 tentang kerendahan hati. Jadi sampai bertemu minggu depan dalam materi yang baru pada bab 8 kerendahan hati. Nah, kita akan mengakhiri pelajaran kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Silakan teman kita memimpin kita dalam doa ini. Teman-teman serta ibu guru, marilah kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah ini yang Engkau telah berikan kepada kami. Kami telah melaksanakan proses belajar mengajar. Terima kasih ya Tuhan buat kekuatan dan kesabaran yang Engkau telah berikan kepada guru-guru kami untuk mengajar kami. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Dibawa kami di rumah kami masing-masing dengan selamat. Ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Ya, jadi